Sebenarnya saya tidak pernah bilang di HKBP seperti ini, enggak, cuman orang langsung bisa nebak, oh di HKBP yang seperti ini. Contoh, Ina Parari Kamis. Oh, HKBP yang ada grup Ina Parari Kamis. Menjadi konten kreator udah harus bisa menjadi seorang yang gila gitu dalam tanda kutip. Harus benar-benar bisa mengekspresikan dirinya siapa diri dia sebenarnya. Harus memutuskan urat malu itu gitu. Tidak boleh lagi ibaratnya malu-malu, canggung-canggung, nanti hasilnya nggak maksimal itu. Jadi Shalom Bapak Ibu teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Neti Pasaribu dan segenap tim Birotik dalam segmen Sherlock Sharing Teologi episode 17. Nah, hari ini teman-teman, kita kedatangan seorang narasumber, seorang jemaat HKBP yang bergelut di sosial media, yang memiliki followers yang sangat banyak. Di Instagram itu ada 11,7K dan di TikTok ada 96,9K. Nah, di segenap kontennya sering sekali narasumber kita ini menjadikan HKBP dan menjadikan Batak sebagai bahan kontennya. Kita mau tanya-tanya dulu nih teman-teman, ada masalah apa sih narasumber kita ini dengan HKBP? Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sambut narasumber kita dengan nama akun Omrek Batak atau Omrek_asli. Halo Bang, selamat pagi, Shalom. Shalom, Horas semua jemaat HKBP. Iya, apa kabar nih Bang pagi-pagi nih? Sehat luar biasa. Iya, puji Tuhan. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi nih Bang, kami kan kenalnya hanya atas nama akun Omrek Batak atau Omrek asli nih. Boleh dong Bang, perkenalan dulu supaya kita sama-sama kenal gitu Bang. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih buat podcast HKBP Pusat yang sudah mengundang saya, menghadirkan saya di sini. Ini satu kehormatan buat saya. Jadi perkenalkan, nama saya Manupak Siregar, Dainang Pangit Tubuh Boru Sirait, tapi belakangan ini lebih dikenal dengan Omrek. Omrek kalau di Instagram, Omrek asli, di TikTok Omrek Batak. Jadi sebenarnya nama Omrek ini jauh sebelum saya aktif di sosial media sebenarnya sudah melekat dan sudah lebih dikenal dengan sebutan Omrek untuk orang-orang di sekitar saya, karena saya buka warung namanya Warung Omrek. Jadi kalau anak-anak nongkrong di mana, ini lagi di Warung Omrek. Jadi Omrek itu singkatan dari Om Regar gitu. Jadi itulah sekedar perkenalan singkat dari saya. Kami tinggal di Batubara. Iya, biasa ya Bang, kalau marga Siregar laki-laki disebut Omrek, kalau perempuannya disebut Borek ya Bang ya. Iya, Borek, iya. Tapi ada beberapa juga orang Batak yang ibaratnya belum tahu Omrek itu, dikirain kalau Omrek itu memang benar-benar nama gitu. Jadi ada orang yang nggak tahu kalau misalnya Omrek itu Om Regar gitu Bu. Ya, iya. Dikirain nama gitu lah. Iya. Oke, jadi teman-teman sebenarnya Omrek itu hanya nama samaran aja ya Bang ya. Bisa dibilang kayak sekarang kayak udah jadi nama apa ya namanya ya? Nama panggung gitu Bang. Iya, kalau orang artis sana bilang nama panggungnya lah gitu. Iya. Ya, Abang juga kan artisnya sosial media, Bang. Masih jauh. Iya. Nah, setelah kami telusuri nih, Bang, di Instagram, Abang pertama sekali membuat video itu di bulan Mei 2020 dengan konten bagaimana cara ngomong supaya pelanggan itu yang sering ngutang supaya bertobat. Jadi gimana, Bang? Pelanggannya masih hidup, sehat, udah bayar utang atau gimana? Kalau itu sebagian sudah bayar, sebagian lagi memang setiap pelanggan itu beda-beda ya. Jadi ada yang sudah bayar, cuman ya dalam setiap tahun di akhir tahun biasa ada pemutihan. Kalau memang udah nggak tertagih lagi ya udah dibiarkan saja lah gitu. Cuman kalau untuk pelanggan-pelanggan saya selalu saya tekankan gini, karena memang pelanggan saya itu rata-rata anak muda gitu kan. Jadi bukan ibaratnya warung biasa yang orang datang beli pulang, enggak. Jadi biasanya orang itu beli nongkrong dulu, ngomong-ngomong dulu gitu, kadang curhat-curhat sama kita gitu. Jadi selalu saya bilang gini, saya sisipkan gitu, memang
Kalau misalnya berutang itu sama halnya, selalu saya bilang, kita sama halnya dengan menghambat rezeki orang gitu. Yang artinya ketika kita menghambat rezeki orang, kita juga secara otomatis rezeki kita juga akan terhambat. Begituin aja gitu. Jadi supaya orang itu agak sedikit ada pemahaman bagaimana tanggung jawab ketika sekecil apapun, ibaratnya yang namanya utang harus tetap dibayar gitu. Iya, jadi ini seperti ada pesan tersirat nih Bang, untuk teman-teman yang sering utang sama Bang Omrek, tolong ya bertobat dan segera bayar utangnya. Iya, iya. Selanjutnya gini Bang, seperti yang kami sampaikan tadi dalam perkenalan bahwa Abang adalah jemaat HKBP ya Bang ya. HKBP mana sih Bang? Tercatat di HKBP mana sih Abang sebagai jemaat? Iya. Oh, saya jemaat HKBP untuk saat ini, saya jemaat HKBP di Desa Cahaya Pardomuan, Resort Labuhan Ruku 2. Iya, itu jadi jemaat HKBP udah dari kecil, pilihan sendiri atau baru-baru ini aja Bang? Jadi dari kecil orang tua saya HKBP, dari kecil saya memang sudah HKBP. Terus besar, cuman ketika saya merantau dulu, karena sempat merantau di daerah Jawa, karena memang gereja HKBP agak jauh dari tempat tinggal saya, akhirnya saya ikut teman beribadah di beberapa gereja yang bukan HKBP, seperti gereja Pentakosta atau apa gitu. Intinya gereja-gereja karismatik. Tapi setelah pulang merantau ke kampung, kembali lagi HKBP gitu. Nah, sebagai jemaat HKBP nih Bang, kita kan tahu bahwa di HKBP itu ada banyak sekali jenis-jenis kegiatan pelayanan. Bisa misalnya jadi guru sekolah minggu, bisa naposo bulung atau yang lainnya. Nah, kalau Abang sendiri, Abang aktif di kegiatan apa sih Bang di gereja? Kalau untuk saat ini sih nggak ada lagi pelayanan atau kegiatan yang aku ikuti di gereja. Karena memang dari segi umur, kalau dulu waktu SMA, baru habis tamat SMA, saya masih aktif di Naposo Bulung, bahkan sebagai ketua Naposo Bulung gitu kan. Tapi setelah kesini, karena umur saya udah menuju apa gitu kan, udah nggak Naposo Bulung lagi, kalau sebenarnya sudah pantasnya sebagai seorang bapak gitu. Jadi saya memberikan kesempatan lah kepada generasi-generasi muda untuk bisa lebih aktif di Naposo Bulung tanpa harus dikoordinir yang lebih tua gitu. Terus ya ada perasaan malu juga gitu kan, ada perasaan malu juga ketika kita berada di satu posisi yang kita yang paling tua, dan bukan tua cuman beda 1-2 tahun, enggak, tapi beda puluhan tahun gitu. Jadi ya udahlah, sekarang saya sebagai jemaat biasa saja gitu. Ada sih kor gabungan yang mengajak saya untuk gabung, kor gabungan yang notabene jemaat yang ikut di situ adalah bapak-bapak gitu. Cuman saya juga kurang terima. Saya bukan bapak-bapak. Jadi ini posisi yang apa ini? Posisi bimbang ini ceritanya. Bukan Naposo Bulung tapi bukan bapak-bapak juga. Jadi susah menempatkan posisi gitu. Itulah. Iya, asal jangan masuk di ina kami saja ya Bang ya, seperti postingan Abang di Instagram. Ya, tadi kan Abang bilang Bang, kalau Abang pernah menjabat sebagai ketua Naposo Bulung ketika Abang SMA. Itu SMA-nya mungkin beberapa tahun ke belakang ya Bang ya. Kalau yang Abang saksikan sendiri nih, apa sih bedanya pergumulan Naposo Bulung di zamannya Abang dengan Naposo Bulung yang sekarang gitu Bang? Pergumulan intinya apa perbedaan Naposo Bulung dulu lah ya sama Naposo Bulung sekarang itu? Apa pergumulan ini maksudnya dalam bentuk apa ya? Ya, pergumulannya yang dihadapi Naposo di pelayanannya. Misalnya kalau dulu zamannya saya aja gitu Bang ya, Naposo Bulung dibilang sekali langsung ngerti, mungkin sekarang nggak gitu lagi gitu. Misalnya di kegiatan-kegiatan mereka di Naposo Bulung itu sendiri gitu Bang. Oh ya. Mengerti. Jadi kalau yang saya lihat sekarang, lihat perbedaannya antara Naposo Bulung yang dulu dengan Naposo Bulung yang sekarang,
eh, dari segi ini aja lah, dari segi apa namanya ya, kedekatan antara Naposobulung yang satu dengan Naposobulung yang lain gitu. Kalau aku lihat gitu, lebih kepada hubungannya. Karena sekarang kan kadang Naposobulung juga, kalau ini akibat dari perbedaannya masalah teknologi aja sih. Kalau dulu Naposobulung ketika kumpul ya kumpul, fokus untuk membicarakan apa hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Naposobulung. Kalau sekarang Naposobulung kumpul udah membawa smartphone masing-masing dan tidak fokus lagi dengan apa yang harus dibicarakan, apa yang harus dipelajari gitu. Tapi di satu sisi ada keuntungannya juga gitu. Ada keuntungan ibaratnya sosial media, atau bisa dibilang inilah media ini ada keuntungannya juga di zaman sekarang untuk lebih mempermudah Naposobulung, lebih apalagi gitu kan, berhubungan satu sama lain, membuat grup atau apa, bisa tetap informasi lebih cepat gitu kan. Cuman ada plus minus lah antara Naposobulung yang dulu dengan Naposobulung yang sekarang gitu. Jadi intinya di masalah kemajuan teknologi saja sih gitu. Cuman sekarang kalau misalnya Naposobulung yang sekarang kalau ketemu terkadang tidak fokus, misalnya belajar core atau apa, tidak terlalu fokus, udah lebih fokus dengan smartphone masing-masing atau apa gitu. Sementara waktu saya zaman-zamannya dulu, kalau kita belajar core, belajar apa, fokus drama, benar-benar fokus. Kalau dulu kita, kalau contoh lah drama dulu, melakukan drama pada saat Natal, kita bisa hafal gitu kan. Satu bulan sebelum acara Natal, kita sudah mulai belajar menghafal apa namanya menghafal dialog kita untuk bisa kita bawakan dan benar-benar bagus pada saat hari H gitu. Kalau sekarang kan lebih ke apa namanya, tapi karena kemajuan teknologis juga sih, orang nggak terlalu berharap drama lagi, udah lebih kepada kegiatan-kegiatan yang lebih bagus lah gitu dibanding kegiatan-kegiatan yang dulu gitu aja sih kok. Iya, seperti yang Abang sampaikan tadi, mungkin perbedaan terbesarnya terletak pada kemajuan teknologi ya Bang ya. Kalau zamannya Abang mungkin kemajuan teknologi, HP-nya masih HP yang tunet-tunet kalau kata kami Bang. Bahkan zamannya saya belum ada HP toh. Zamannya saya untuk Naposobulung belum ada HP. Saya itu Naposobulung mulai tahun 99 sampai ke tahun 2022 gitu kalau di kampung. Belum ada HP malah. Jadi kita masih ya udah paling gitar aja sebagai alat apa. Jadi keakraban antara Naposobulung main gitar apa itu lebih di situ sih kalau menurut aku. Iya. Tapi kan seperti yang Bang sampaikan tadi bahwa itu adalah semua tentang plus dan minusnya ya Bang ya. Nah, sebagai plusnya adalah karena kemajuan teknologi sekarang kita jadi boleh ketemu via Zoom dan Abang boleh punya banyak followers nih Bang di sosial media. Iya. Ya, berbicara tentang Bang Manupak sebagai seorang konten kreator. Awal-awalnya gimana sih Bang? Apa kejadian yang membuat Abang kemudian berpikir bahwa Abang akan menjadi seorang konten kreator, Bang? Sebenarnya tidak pernah terpikir ibaratnya untuk menjadi seorang konten kreator gitu kan. Ini saja sebagai menurut aku sebagai secara kebetulan saja gitu. Memang sebelumnya saya sudah menggunakan aplikasi TikTok, tapi hanya sekedar menonton video orang terhibur. Itu saja, sebatas itu. Cuman mulailah ikut-ikut buat konten. Jadi ya yang buat konten itu yang ngikutin orang, terus nggak ada yang nonton, dan itu nggak masalah buat saya karena memang itu hanya sebagai hiburan pada saat itu. Terus tiba-tiba ada satu konten, yaitulah tipe-tipe orang ketika dengar orang meninggal. Ini karena satu kejadian, tetangga saya meninggal karena saya itu punya warung. Ada beberapa reaksi beberapa pelanggan yang beda-beda. Ini yang saya rangkum, tipe-tipe orang ketika dengar orang meninggal cek. Itulah awalnya konten tipe-tipe ini dikenal gitu. Jadi langsung booming pada saat itu. Aku juga heran,
bisa sampai ribuan like gitu kan. Wah, kaget gitu. Terus oh berarti orang suka yang seperti ini gitu kan. Orang suka yang seperti ini. Akhirnya aku buat lagi, oh tipe-tipe apa lagi ya yang sering aku dengar di sini. Nah, kebetulan ada tetangga juga yang ngomongin masalah janda yang mau nikah lagi gitu kan. Jadi saya buat tipe-tipe orang ketika janda mau menikah, tipe-tipe orang ketika melihat janda mau menikah lagi. Nah, respon netizen juga semakin apa gitu kan. Wah, terus kalau duda seperti apa? Kalau lihat duda mau menikah lagi seperti apa? Nah, aku jawab dengan video tipe-tipe orang ketika lihat duda mau menikah lagi. Inilah yang berlanjut terus gitu kan. Buat tipe-tipe, akhirnya request dari netizen juga, buat kayak gini dong, buat kayak gini, buat kayak gini. Nah, itu yang saya presentasi di akun TikTok saya gitu. Dan akhirnya beberapa orang mungkin lebih kenal saya dengan Om Reksi tipe-tipe gitu, yang bisa tahu tipe-tipe orang ketika melihat satu kejadian atau melihat suatu orang gitu. Jadi dari awal nggak pernah ada pikiran ya Bang ya, cuman karena kebetulan aja nih para tetangga cerita-cerita ya Bang. Kebetulan, kebetulan saja sih. Iya. Terus Bang, permasalahan apa yang mungkin pernah terjadi ketika Abang sedang membuat konten gitu Bang? Pernah nggak sih dari konten yang Abang hasilkan, Abang justru ditegur gitu, dibilang nggak sopan lah, atau ada istilah orang Batak bilang pamajuhu, ada nggak kayak gitu Bang? Biasanya kan kita orang Batak sering gitu Bang ya. Ya. Kalau sejauh ini sih ya, kalau misalnya untuk yang secara langsung real tetangga atau teman-teman sih nggak ada yang komplain soal konten-konten yang saya buat. Cuman kalau yang di sosial media ya pasti itu ada yang namanya hate comment gitu kan. Ada aja orang yang nggak suka sama kita. Dan saya kembali lagi pada dasarnya bahwasanya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa memaksakan orang itu suka sama kita sepenuhnya kan gitu. Jadi ya biarkan saja. Intinya dari beberapa persen, kalau misalnya di persentase ibaratnya dari 100% mungkin ada 5% yang nggak suka, dan saya fokus kepada yang 95% itu gitu. Jadi tetap berkarya saja. Iya, kalau ada netizen nih Bang yang berkomentar negatif, bagaimana cara Abang menanggapinya agar komentar negatif itu justru membuat Abang semakin semangat, bukan membuat Abang jadi down? Karena kan keseringan seperti itu ya Bang, kalau konten kreator ketika dia tidak siap menerima komentar negatif gitu Bang. Kalau Abang sendiri gimana Bang? Kalau aku biarkan saja toh. Aku biarkan saja gitu. Soalnya gini, yang aku lihat, yang aku amati, terkadang kalau kita angkat komen-komen negatif atau hate comment itu, ini akan seperti apa? Jamur di musim hujan gitu. Ketika kita angkat satu, yang lain akan tumbuh banyak gitu. Jadi akan semakin banyak yang pengen mungkin nggak tahu ya, pengen diperhatikan atau pengen di apa gitu kan. Karena kan ada yang bilang haters itu adalah sebenarnya apa namanya, fans yang tersembunyi gitu, fans yang tersembunyi. Dia mengamati kita sebenarnya, jadi makanya dia tahu gerak-gerik kita seperti apa. Terus ada hal kecil, cuman dia hanya bisa melihat hal-hal kecil yang mungkin yang kurang itu langsung dia besar-besarkan gitu. Jadi kalau menurut aku untuk hal-hal yang hate comment, untuk komen-komen negatif, aku pribadi sih, dan saya tidak pernah mengangkat itu dalam satu video. Saya tidak balas, saya biarkan saja, yang akhirnya dia mati sendiri gitu. Iya, jadi nggak berkembang lah. Jadi kalau misalnya pun dilihat dari beberapa konten saya, terus ada beberapa komen, mungkin hanya ada beberapa komen yang benar-benar nggak suka gitu. Itu sih. Jadi tidak pernah, jadi saya ibaratnya saya tidak menganggap hate comment itu sebagai hal yang buat saya down gitu. Intinya saya nggak peduli gitu. Saya nggak peduli selama persentasenya itu lebih kepada hal-hal yang baik, komen-komen yang baik gitu. Kalau hanya 5 orang atau 10 orang yang berkomen seperti itu, sementara ratusan orang komen-komen yang baik-baik atau merasa terhibur dengan konten-konten yang saya buat,
Ngapain saya peduli dengan yang 5% gitu. Jadi dari situ aja saya ambil apanya gitu. Votingnya saya ambil dari situ saja gitu. Kecuali kalau misalnya yang lain sudah misalnya dari 100 orang yang mengkomen hanya 5 orang yang positif, 95 orang yang negatif, mungkin saya harus mundur gitu kan. Saya harus introspeksi gitu. Oh, berarti ada sesuatu yang salah gitu dengan konten-konten yang saya buat. Jadi sejauh ini sih ya hanya sebagian kecil dan itu tidak membuat saya down. Saya tetap ingin membuat hiburan kepada yang 95% lagi gitu tuh. Iya. Selama isi kontennya juga positif ya Bang ya. Kita nggak peduliin orang-orang yang berkomentar negatif gitu ya Bang. Iya, terus saya memang itu dalam pembuatan konten saya selalu jaga jangan sampai dalam konten saya itu mengandung sara gitu. Jangan sampai menimbulkan suatu hal-hal yang bisa membuat kegaduhan gitu. Saya selalu hindari itu gitu. Karena saya pikir ya udahlah, konten itu lebih baik ibaratnya saya mempermalukan diri saya sendiri supaya bisa membuat orang tertawa daripada saya harus membuat satu hal yang mungkin jadi problem atau mungkin jadi pro kontra di masyarakat gitu. Jadi bahan gitu. Iya. Nah, seperti yang Abang sampaikan tadi Bang, bahwa awal-awalnya kan ini adalah sesuatu yang tiba-tiba, yang tidak terduga gitu kan. Tapi kemudian semakin kesini kan followers Abang semakin banyak, mungkin ada juga permintaan-permintaan gitu Bang. Nah, kalau Abang membuat konten sendiri Bang, berapa lama sih waktu yang Abang butuhkan untuk melakukan research gitu Bang? Atau semuanya serba tiba-tiba juga gitu Bang? Iya, jadi kalau sebenarnya untuk pembuatan konten itu saya tidak pernah riset gitu. Cuman ketika ada ide atau mungkin request dari beberapa netizen buat ini dong, saya teringat. Saya biasa ingat, oh dulu ya ada respon ketika orang misalnya tipe orang ketika belanja di pajak contoh kan, oh kan kita udah sering lihat, saya tidak perlu lagi ke pajak gitu. Saya sudah sering lihat, saya tinggal mengaplikasikan saja di dalam konten gitu. Terus saya bumbuin lah ibaratnya ini saya buatlah hal-hal ibaratnya bukan hanya tok seperti itu, tapi kita harus bumbuin juga kontennya supaya agak sedikit menggelitik, mungkin ada hal-hal yang bisa diingat sama netizen dari isi konten itu gitu. Terus masalah ibaratnya orang kan dalam setiap konten saya itu ada tipe wise, tipe yang tidak bijak, tipe yang nakal, tipe yang garang, tipe yang sebenarnya itu dalam diri manusia itu sudah ada semua gitu. Saya sudah bisa memikirkan karena dalam diri kita sebagai manusia kan ada setannya, ada iblisnya, ada malaikatnya, ada. Jadi kita lihat minta orang cantik, kadang sifat iri kita juga ada misalnya. Oh, gini kan. Jadi tapi ada juga sifat malaikat kita yang baik ini apa gitu. Jadi sebenarnya dalam diri kita itu sudah ada gitu loh. Cuman kita sebagai manusia yang kadang porsinya yang mana yang paling besar gitu kan, suara mana yang kita sering apa gitu. Jadi saya nggak perlu ibaratnya research atau riset sama orang yang kelakuannya buruk, saya riset ke kelakuannya baik, nggak seperti itu. Dalam diri saya sudah ada semua itu. Jadi itu cuma ditambah sama pengalaman yang sering saya lihat itu toh. Jadi masalah pembuatan konten tadi itu saya tidak mau memaksakan diri saya juga gitu. Ketika ibaratnya orang minta ini, saya tidak memaksakan harus itu gitu. Ide apa yang sebenarnya itu hanya sebagai masukan saja saya anggap. Tapi ide apa yang sekarang lagi muncul dalam pikiran aku, itu yang saya buat gitu. Iya. Jadi kalau Bang sendiri Bang, suara iblis atau suara malaikat nih yang paling besar? 50-50. Cuman saya intinya gini, saya orang yang nggak mau ribut gitu, nggak mau ribut. Jadi sebisa mungkin ketika pun ada suara iblis itu ini, saya harapkan untuk bisa kontrol supaya tidak melakukan tindakan yang anarkis, yang bisa merugikan orang lain dan bisa merugikan diri saya sendiri juga gitu loh. Kita intinya gini aja, kita harus sadar bahwasanya suara iblis itu pasti menyesatkan dan pasti membuat kita akan susah di masa depan dan susah buat orang lain. Itu aja. Jadi
Suara iblis itu banyak loh. Suara iblis itu kencang-kencang kali, lebih kencang dari suara malaikat. Malaikat kan suaranya halus. Jadi suara iblis lebih kencang. Aduh. Ya itu kita tinggal kontrol pengendalian diri aja lah, pengendalian diri. Gitu. Ya, tapi mudah-mudahan untuk teman-teman pengikut followersnya Bang Omrek Batak, jangan suara iblisnya ya yang paling kencang ya. Sama konten kreatornya juga kalau bisa suara malaikatnya yang paling besar, Bang. Itulah yang harus kita undang setiap hari kan, ketika kita saat teduh. Ya, selanjutnya nih Bang, dari segi konten yang kami perhatikan Bang, konten-konten yang Abang sediakan itu selalu seputaran tentang Batak, mama-mama, atau mungkin tentang pendeta, pelayan gitu, tentang HKBP juga gitu. Kenapa sih Abang memilih HKBP, memilih Batak menjadi bahan konten Abang? Alasannya apa Bang? Ya itu tadi, karena saya jemaat HKBP, nggak mungkin saya buat, dan saya lebih menguasai lingkup HKBP seperti apa. Sebenarnya saya tidak pernah bilang di HKBP seperti ini, nggak, cuman orang langsung bisa nebak, oh di HKBP yang seperti ini. Contoh, Ina Parari Kamis, oh HKBP yang ada grup Ina Parari Kamis. Nah, jadi sebenarnya bukan saya yang bilang, oh tipe orang ketika di HKBP, enggak. Saya selalu bilang gereja. Gereja itu universal, gereja mana aja termasuk itu kalau menurut saya. Cuman orang langsung tebak, oh ini HKBP ini yang maksudnya ini, soalnya di HKBP yang ada seperti ini, di HKBP seperti ini gitu. Cuma ya benar sekali, saya memang ruas HKBP dan saya lebih menguasai. Saya tidak ingin membuat satu konten yang kira-kira nanti saya tidak ada di situ, tapi saya buat konten seolah-olah saya tahu masalah-masalah yang ada di gereja itu gitu. Itu toh. Jadi kalau dibilang masalah sih nggak ada masalah di HKBP. Gak ada masalah, cuma unik. Ada hal-hal lucu yang kadang menggelitik kita sebagai jemaat. Kalau misalnya dibahas itu kayaknya lucu gitu. Itu aja toh. Iya, jadi teman-teman ini adalah bagian dari klarifikasi Bang Manupak bahwa di HKBP nggak ada masalah. Hanya ada keunikan-keunikan ya Bang ya? Iya. Iya. Keunikan-keunikan. Intinya dari ibadah itu sendiri tidak terganggu dengan aktivitas-aktivitas itu gitu. Ya, selanjutnya Bang, sebagai seorang konten kreator yang masih muda, yang tidak tinggal di kota metropolitan, bagaimana cara Abang supaya tetap produktif menghasilkan konten? Sementara nih Bang, ada banyak anak-anak muda yang mencoba sebagai konten kreator tapi masih takut, masih malu gitu, masih insecure dengan kemampuannya. Abang sendiri gimana Bang? Intinya gini, sebenarnya kalau misalnya ini ditanya hal seperti ini toh, saya sebenarnya masih kurang pantas. Kalau menurut aku, saya masih kurang pantas untuk memberikan wejangan masalah bagaimana supaya menjadi konten kreator yang baik, karena saya pikir saya juga kapasitasnya untuk sebagai konten kreator masih bisa dibilang masih baru. Selain baru, saya masih belum secara profesional terjun di dunia konten kreator gitu. Saya hanya sebagai, dibilang side job juga belum pas gitu. Jadi saya hanya sebagai melakukan menjadi konten kreator, disebut konten kreator dalam tanda kutip karena memang saya sering mengupload video-video saya itu. Jadi saya belum ibaratnya fokus makan dari konten-konten yang saya buat gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya untuk bisa tetap menghasilkan konten, intinya gini aja sih. Ketika kita memang passionnya di situ, kita punya merasa terhibur. Pertama gini, kita melakukan hal itu harus kita merasa senang dulu. Kita senangi apa yang kita lakukan. Contoh, membuat konten, kita harus terhibur dan senang dengan apa yang kita buat gitu. Karena kalau kita tidak terhibur, kita hanya memikirkan viewers, kita menginginkan supaya kita followersnya supaya cepat naik, itu akan nggak akan lama gitu. Tapi ketika kita memang senang akan satu hal dan kita buat satu konten, seperti saya sendiri, saya senang dengan konten-konten yang saya buat. Bahkan saya tertawa dengan konten yang saya buat. Saya tertawa dengan komen-komen yang kadang saya lebih tertawa baca-baca komen ketika saya sudah buat video. Saya lebih tertawa dan saya terhibur. Jadi ada timbal balik sebenarnya. Ketika saya buat konten, ada komen, saya merasa terhibur juga. Jadi ada di sana poin plusnya gitu. Terus
Kalau misalnya ada anak muda yang pengen terjun atau mungkin pengen mulai lah, contoh pengen mulai menjadi seorang konten kreator, masih memiliki rasa malu, takut atau insecure dengan diri kemampuannya sendiri, saya cuma saran, kalau menjadi konten kreator udah harus bisa menjadi seorang yang gila gitu dalam tanda kutip. Harus benar-benar bisa mengekspresikan dirinya siapa diri dia sebenarnya. Harus memutuskan urat malu itu gitu. Tidak boleh lagi ibaratnya malu-malu, canggung-canggung, nanti hasilnya nggak maksimal itu. Jadi harus benar-benar apa yang menjadi kemampuannya dia. Kalau memang dia ngelawak atau ngelucu, menghibur orang, dia harus benar-benar fokus itu. Kalau menyanyi, dia harus benar-benar belajar bagaimana tetap intonasinya semakin bagus atau apa gitu. Kalau misalnya membuat suatu artikel atau membuat suatu apa, dia harus banyak-banyak baca buku apa semua. Pokoknya intinya senang dengan konten yang dia buat, otomatis nanti dia akan semakin berharap ini berkembang, mengembangkan diri dia, otomatis akan mengembangkan dirinya sendiri gitu toh. Jadi jangan malu. Jangan malu ya, memulai kalau memang ada niat untuk menjadi seorang konten kreator, jangan malu, jangan takut ya. Jangan terlalu peduli dengan apa kata orang. Yang penting membuat sesuatu hal yang positif itu aja. Kecuali yang tidak positif, ya saya sarankan dari sekarang juga jangan usah lah gitu. Kalau positif teruskan aja. Itu aja tuh. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, di segmen Sherlock. Sebagai seorang jemaat HKBP yang memiliki followers yang lumayan banyak di sosial media, apa sih harapan Abang sendiri untuk HKBP ke depannya tentang pelayanannya dan lain sebagainya? Silakan Bang. Harapan saya sih kalau untuk HKBP khususnya, tetaplah menjadi satu gereja yang benar-benar penuh kasih gitu kan. Terus menjadi satu tempat ibadah yang membuat kita nyaman untuk beribadah. Jangan pernah memasukkan unsur politik ke dalam gereja gitu loh, supaya tidak ada kekacauan. Karena ketika politik sudah masuk ke dalam gereja, itu akan membuat jemaat juga akan semakin tidak nyaman, atau mungkin akan ada pecah belah antara jemaat gitu. Terus mulai dari pelayan yang paling rendah, intinya sama sih pelayanan, dari pelayanan yang paling kecil sampai pelayanan yang paling besar gitu. Terus berharap untuk ini harapanku ya, untuk pusat untuk lebih memperhatikan gereja-gereja kecil gitu, gereja-gereja kecil yang mungkin di pelosok-pelosok yang butuh, yang secara sarana dan prasarana mungkin butuh dukungan dari pusat supaya dibangun, supaya lebih nyaman orang beribadah di sana gitu. Jadi tidak hanya dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah juga gitu loh. Demikian teman-teman bincang-bincang kita hari ini bersama narasumber kita Bang Manupak Siregar. Kita masih akan terus berbincang-bincang dengan narasumber kita. Tentunya akan hadir di segmen Ngojol. Jangan kemana-mana, Shalom.